Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang dikaji oleh saudara kita di jamaah, yaitu kitab himpunan yang berjudul Kitabul Ahkam. Kenapa kita harus membahas kitab ini? Sebenarnya isi dari kitab ini termasuk hadis-hadis pilihan yang sangat bagus sekali. Namun ada beberapa hadis yang memang perlu dikritisi, baik pemahamannya, kemudian derajat hadisnya, dalam memahami hadis ini seperti apa antara pemahaman dari saudara kita yang ada di Jokam dengan pemahaman yang sebenarnya menurut ulama-ulama, sehingga kita akan tahu mana pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ada beberapa teman kita yang masih ada di dalam Jokam, teman-teman mubalek, teman-teman pengurus yang menginginkan kebaikan di dalam Jokam, itu memberikan pesan kepada kami agar kami mengkaji kitab-kitab yang dikajikan dari Jokam. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman yang masih dalam Jokam itu mengetahui secara yang benar, mengetahui mana pemahaman yang sesuai dengan ulama-ulama sunnah. Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya mengkaji salah satu kitab himpunan di Jokam yang bernama Kitabul Ahkam, kitab yang memuat tentang hukum-hukum. Nah, untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman yang sudah hijrah, sudah keluar dari Jokam, pesan saya tetap kita harus menggunakan tutur kata yang baik, menyampaikan perkataan yang benar, yang jujur, tanpa ada tendensi kebencian. Itfa' billati hiya ahsan, kita balas keburukan-keburukan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah memudahkan pada kita semua. Begitu pula teman-teman yang masih di Jokam, nanti apabila saya menyampaikan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama, mohon dikoreksi. Kemudian silakan kirim kesalahan kami, koreksi kesalahan kami lewat admin. Silahkan, monggo. Kita buka Kitabul Ahkam halaman 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ahkam, catatan tentang beberapa hukum. Hadatsana Wahab bin Baqiyah an Khalid an Muhammad bin Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, iftaraqat telah berpecah belah sapa Yahudu, orang-orang Yahudi, ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan, berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Watafarakat, dan telah berpecah belah sapa Nasara, orang-orang Nasrani, ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan. Begitu pula orang-orang Nasrani itu juga akan berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Wataftariku ummati ala thalasin wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah, dan umatku, umat Islam ini juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam kitab Ahkam ini dari awal itu sudah dimunculkan tentang iftiraq, pembahasan tentang perpecahan. Orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani juga demikian, berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Nabi juga memberikan pesan bahwa nanti umatku, kata Rasulullah, umat Islam itu juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, ini dalam hadis ini tidak
diceritakan, tidak dibahas tentang satu golongan yang selamat itu seperti apa. Itu kan ada 14 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini atau hadis yang semisal ini. Hadis-hadis yang lain kan ada ungkapan qalu wa man ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Ada lagi hadis wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 masuk ke dalam neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan dia adalah jamaah. Itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sedikitnya ada 14 sahabat yang meriwayatkan hadis yang semisal seperti ini. Termasuk hadis Abu Hurairah, hadisnya seperti ini. Kemudian ada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang ada lafaz tambahannya qalu wa man hiya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah yang satu itu? Qala ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah. Yang satu itu adalah yang saya tetapi dan ditetapi oleh sahabat-sahabat saya saat ini, yang dimaksud al-jamaah itu. Ada lagi hadis yang dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ada lafaz tambahan lagi, qila ya Rasulullah manhum? Qala al-jamaah. Ada yang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang satu yang masuk ke dalam surga itu? Rasulullah menjawab, qala al-jamaah, jamaah. Kemudian ada hadis lagi dari riwayat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada lagi dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada lagi Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Ada Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu. Kemudian ada dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan terakhir ada dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua membahas tentang iftiraq ini, perpecahan ini. Nah, yang jadi pegangan di dalam jamaah adalah makna al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Apa makna al-jamaah? Kemudian siapakah al-jamaah itu? Hadis-hadis tentang al-jamaah itu sebenarnya banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jamaah. Tetapilah jamaah, wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah firqah-firqah, perpecahan. Fa inna syaitan mal wahidi wa huwa minaf itsnaini abad. Sesungguhnya syaitan itu menjauh dari dua orang dan mendekat kepada satu orang. Man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki masuk ke tengah-tengahnya surga, masuk ke surga bagian tengah, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Nah, ini hadis-hadis yang menerangkan tentang al-jamaah. Rasulullah memerintahkan untuk menetapi al-jamaah. Rasulullah melarang kita untuk berpecah belah. Rasulullah juga mengancam orang yang berpecah belah itu akan lebih mudah digoda setan daripada berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan, memberikan anjuran, memberikan potensi, barang siapa yang menetapi, yang ingin masuk ke tengah surga bagian tengah, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Ada lagi Rasulullah mengatakan hadis dalam riwayat lain, satakunu ba'di hanatun wa hanatun. Nanti setelah saya, kata Rasulullah, setelah saya meninggal, nanti akan ada hanatun wa hanatun, kerusakan-kerusakan, huru-hara. Faman ra'aitsumuhu farqal jamaah aw yuridu ay yufarriqa amran ummatin Muhammadin kainan man kana faqatluh. Kata Rasulullah, pesannya seperti itu. Maka barang siapa yang kalian melihat ada orang yang farqal jamaah, memisahi jamaah, atau dia menghendaki untuk memecah belah perkara umat Muhammad ini, dimanapun berada orang itu, faqatluh, kata Rasulullah, bunuhlah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah wa inna syaitan ma man farqal jamaah yarqud. Kata Rasulullah, sesungguhnya tangan Allah itu beserta jamaah, dan sesungguhnya syaitan itu lari mendekati orang, artinya mendekati orang yang memecah belah jamaah. Artinya ketika kita menetapi jamaah, maka kita akan terus diberikan rahmat oleh Allah,
Dan ketika kita memecah belah jamaah, berarti kita akan terus dibayangi, diikuti atau tergoda oleh godaan setan. Sekilas itu membenarkan jamaah yang ditetapi oleh saudara-saudara kita di Jokam. Ada lagi hadis, man ro'a min amirihi syai'an yakrahu falyashbir alaih. Barang siapa yang melihat amirnya kejelekan, sesuatu yang ia benci, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jamaah shibran famata ila mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat keburukan dari amirnya, dari pimpinannya, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya orang yang memisahi jamaah satu jengkal saja, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Ini juga membahas tentang fadilah dari berjamaah itu. Ada lagi hadis yang menerangkan, walladzi la ilaha ghairuh la yahillu dama rajulin muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa thalathatu nafar. Demi Allah, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Darahnya seorang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali 3 kelompok ini. Artinya boleh untuk ditumpahkan darahnya. Yang pertama, at-sariqul Islam, adalah orang yang meninggalkan Islam, yaitu al-mufariqul jamaah awil jamaah. Ini Syakafi Ahmad, perawinya bernama Ahmad, ini ragu-ragu kalimatnya itu lil jamaah atau awil jamaah. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan Islam, at-sariqul Islam, al-mufariqul jamaah. Meninggalkan Islam itu artinya adalah memisah jamaah. Karena saat Rasulullah mengatakan kalimat ini, jamaah masih satu. Jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah itu masih satu. Artinya orang yang memisahi jamaah saat itu, ketika Islam sudah memang jadi, itu hukumnya sama seperti memisahi keluar dari Islam. Keluar dari ketaatan kepada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu wathayyibuz zani. Seorang yang berzina, orang tua yang berzina, seorang janda atau duda yang berzina, maka kafarahnya yaitu dia harus diranjam, dibunuh. Yang ketiga yaitu wa nafsu binafsi, seseorang yang membunuh orang lain, ini juga kafarahnya harus dibunuh. Nah ini pengertian juga bahaya dari mufarikul jamaah. Mufarikul jamaah dalam kalimat ini sama seperti tarikul Islam, keluar dari meninggalkan Islam. Oleh karena itu saudara-saudara kita yang dalam Jokam itu memahami dalam hadis-hadis yang semisal seperti ini, difahami orang yang keluar dari jamaahnya itu berarti keluar dari Islam, berarti murtad. Dikatakan seperti itu. Maka nanti kita bahas benar nggak pemahaman seperti itu. Yang kelima, pemahaman tentang jamaah itu seperti man mata mufariqal lil jamaah faqad khala ribqatal Islam min unuqih. Barang siapa yang mati dia memisahi jamaah, maka sama halnya faqad khala ribqatal Islam min unuqih, dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Itu hadis-hadis tadi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang jamaah al-jamaah. Sekarang kita bahas makna al-jamaah. Apa itu makna al-jamaah? Secara lughat, secara bahasa, makna al-jamaah adalah makna al-jamaah bil lughati, makna al-jamaah huwa al-ijtima'. Makna jamaah secara bahasa itu adalah perkumpulan. Wa dhidduha al-furqah. Lawan kata dari perkumpulan adalah al-furqah atau perpecahan. Wa in kana lafzul jamaah qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Terkadang istilah jamaah itu merujuk pada suatu kelompok atau komunitas tertentu yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul dan memiliki kesamaan dalam masalah visi, misi, pemahaman. Ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Itu pengertian dari jamaah. Berkumpulnya orang-orang menjadi satu, itu adalah al-jamaah, itu secara bahasa. Namun pengertian secara syar'i, para ulama itu menjelaskan, menjabarkan banyak definisi sesuai dengan
banyaknya hadis yang memuat istilah-istilah al-jamaah. Misalkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan istilah al-jamaah, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdah. Yang dikatakan al-jamaah itu adalah engkau menetapi kebenaran, engkau menjalankan kebenaran, meskipun engkau hanya sendirian, maka engkau lah yang dikatakan al-jamaah. Ini seolah-olah kontradiktif dengan perkataan makna dari al-jamaah secara bahasa. Secara bahasa itu kan perkumpulan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Kamu sendirian, walaupun sendirian menetapi kebenaran, maka itu tetap dikatakan al-jamaah. Dalam riwayat lain dijelaskan wa yahaka an jumhurun nas faraqul jamaah wa anal jama'ata ma wafaqat ta'atillahi ta'ala. Katakanlah sesungguhnya kebanyakan manusia anna jumhurun nasi faraqul jamaah. Kebanyakan manusia itu sebenarnya sudah pisah dari jamaah, sudah keluar dari jamaah. Karena hakikat dari jamaah itu adalah ma wafaqa ta'atillahi ta'ala. Karena pengertian jamaah sesungguhnya adalah kita mencocoki, kita berani berdiri karena mencocoki taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jamaah itu adalah sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti meskipun itu komunitasnya banyak, pengikutnya banyak, tapi apa yang disampaikan, apa yang diatur di situ di dalam komunitas itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka ini bukan dikatakan al-jamaah. Dengan pengertian terbaliknya, ketika seseorang hanya sendirian dia tapi menetapi kebenaran sesuai dengan yang Allah perintahkan, dia berpegang teguh kepada kebenaran, maka dia dikatakan al-jamaah. Maka pengertian al-jamaah ini menurut ulama-ulama terdahulu termasuk yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, ini yang dipakai oleh teman-teman kita yang di Jokam. Ulama-ulama di Jokam mengatakan kita menetapi jamaah ini termasuk sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Nah, kita bahas di sini. Apa pengertian dari al-jamaah menurut Imam Asy-Syatibi yang ditulis di dalam kitab Al-I'tisam. Para ulama berbeda pendapat mengenai al-jamaah di dalam kitab Al-I'tisam yang dijelaskan. Ala khamsatin aqwal. Ada 5 perkataan, 5 pendapat pengertian al-jamaah dalam kitab ini. Yang pertama, ahaduha annaha sawatul a'dham min ahlil Islam. Yang pertama itu adalah al-jamaah itu adalah sawatul a'dham dari umat Islam ini. Siapakah sawatul a'dham? Fa'ala hadzal qawli yadkhulu fil jama'ati mujtahidu ummati wa ulama'uha wa ahlus syari'atil amiluna biha wa man siwahum dakhilun fi hukmihim li'annahum tabi'u lahum muqaddaduna bihim. Yang pertama yaitu sawatul a'dham. Pengertian sawatul a'dham termasuk di dalam sawatul a'dham itu adalah para imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad, termasuk di dalamnya para ulamanya, kemudian para ulama-ulama ahli syariat yang mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Wa man siwahum dakhilun fi hukmihim. Adapun umat Islam selain mereka juga dimasukkan dalam makna al-jamaah ini, li'annahum tabi'una lahum muqaddaduna bihim. Karena umat-umat Islam yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, tidak memiliki kapasitas untuk ijtihad, tidak mempunyai potensi sebagai ulama, mereka mengikuti ulama-ulama yang ada di dalam jamaah ini, mengikuti imam mujtahidnya itu, mengikuti ulamanya itu, ulama syariatnya, ahli fikihnya. Maka pengikut mereka itu juga dikatakan sebagai al-jamaah.
Ini pengertian dari Sawadul A'dham. Itu yang pertama. Jadi al-jamaah itu adalah kelompok yang di dalamnya ada imam mujtahidnya, ada ulama-ulamanya, kemudian ada ahli fikihnya, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Ini kelompok terbesar inilah yang dikatakan al-jamaah. Ini nggak ada kalimat imam dan ra'iyah. Tidak ada kalimat imam yang di baiat. Ini yang pertama. Yang kedua, asal nih kelompok kedua, pengertian al-jamaah menurut Imam Asy-Syatibi yang kedua, annaha jama'atu a'immatul ulama al-mujtahidin. Ini yang kedua, pengertian Imam Asy-Syatibi menerangkan al-jamaah adalah sesungguhnya jamaah itu adalah al-jamaah adalah para ulama mujtahidin saja. Imam mujtahid. Ulama mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk berijtihad. Bukan imam yang kita baiat berarti dia berhak untuk ijtihad. Tidak seperti itu. Ulama mujtahid itu dia memang benar-benar seorang ulama memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk berijtihad. Karena dia menggali hukum-hukum Islam secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah dengan metode yang benar. Mereka itu juga termasuk ahli fikih, memiliki ilmu dalam hal fikih, ahli, memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa, memiliki kapasitas untuk berfatwa, kemudian fatwanya ini berdasarkan dengan pemahaman atau dalil-dalil dari Quran dan hadis. Maka ini yang dikatakan ulama mujtahid. Tidak sembarangan ulama, karena tidak semua ulama itu dikatakan sebagai ulama mujtahid. Sedangkan Imam Asy-Syatibi mengatakan pemahaman al-jamaah yang kedua adalah dikhususkan kepada ulama-ulama mujtahidin saja. Jadi ulama-ulama yang punya kapasitas untuk ijtihad, maka orang-orang yang mengikuti kepada mereka itu termasuk dikatakan al-jamaah. Fa'ala hadzal qawla madkhal liman laysa fi alimin mujtahidin li'annahu dakhilun fi ahli taqlid faman amila minhum bima yukhalifuhum fahuwa sahibul mitatil jahiliyah wa la yadkhulu aidan ahadul minal mubtadi'in. Dalam makna ini tidak termasuk orang-orang yang bukan imam mujtahid. Orang-orang ulama-ulama yang tidak memiliki kapasitas untuk mujtahid maka bukan dikatakan al-jamaah. Dia mendirikan al-jamaah sendiri tapi dia bukan imam mujtahid, maka dia tidak dikatakan al-jamaah. Maka barang siapa yang beramal dengan keluar dari pendapat atau ulama mujtahid lalu mati, maka matinya sebagaimana bangkai jahiliyah. Dalam makna ini tidaklah termasuk juga dari ahli bid'ah. Artinya ulama-ulama ahli bid'ah mereka bukan termasuk dari al-jamaah. Yang dikatakan al-jamaah menurut Imam Asy-Syatibi yang kedua pengertiannya itu dikhususkan kepada imam-imam yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Ulama ini maksudnya ulama yang dia punya kapasitas untuk berijtihad karena kemampuannya dalam menggali ilmu Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Maka barang siapa yang mengikuti mereka maka dikatakan sebagai al-jamaah, termasuk imam 4 madhab, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Itu beliau berempat memang memiliki kapasitas untuk berijtihad dan diakui oleh ulama, diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia. Kemudian pengertian jamaah yang ketiga menurut Imam Asy-Syatibi, as-salisu anal jama'ata hiya sahabatu alal khusus. Yang dikatakan al-jamaah yang ketiga adalah khusus kepada para sahabat saja. Artinya sesungguhnya yang dikatakan jamaah itu menurut Imam Asy-Syatibi mereka adalah para sahabat saja secara khusus. Fa'ala hadzal qaul bilafzi al-jamaah mutabiqul li riwayatil ukhra fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Pendapat ini karena ada perkataan secara langsung, nas secara langsung riwayat yang Rasulullah sendiri mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Yang dikatakan al-jamaah adalah yang mengikuti saya dan mengikuti sahabat-sahabat saya. Artinya ketika Rasulullah mati berarti kita mengikuti
sahabat-sahabat, pendapatnya sahabat, maka ini juga dikatakan al-jamaah. Al-jamaah. Yang keempat, pengertian yang keempat, menurut Imam As-Shatibi, Ar-Rabi' anal jama'ata hiya ahlul Islam idza ajma'u ala amrin fawajibun ala ghairihim min ahlil milal ittiba'ahum. Yang keempat adalah pengertian al-jamaah, semua umat Islam ketika telah bersepakat dalam suatu perkara, artinya sudah berijma', maka wajib bagi orang-orang yang menyimpang dari mereka, kaum muslimin yang memiliki pemahaman sendiri, wajib mengikuti kesepakatan atau ijma' mereka. Tsumma ta'aqqaba Asy-Syatibi hadzal qaul bi qoulihi wa hadzal qaulu yarji'u ila tsani wa huwa yaqti'u aidan ma yaqtadihi aw yarji'u ila al-qaul awal wa huwa al-adharu wa fihi min al-ma'na ma fil awal min annahu la budda min kaunil mujtahidin minhum wa inda dzalika la yakun ma ijtima'ihim bid'atun aslan fahum idzan al-firqatun najiyah. Imam Asy-Syatibi kemudian memberikan catatan dalam makna ini, ijma' kaum muslimin. Oleh Imam Asy-Syatibi diberikan catatan wa hadzal qaul yarji'u ila tsani. Makna ini artinya kesepakatan ijma' kaum muslimin ini sebenarnya pengertiannya sama seperti pengertian al-jamaah dari makna yang kedua, yaitu para ulama-ulama mujtahid. Dan inilah yang nampak karena sudah pasti ijma' dari kaum muslimin, kesepakatan dari kaum muslimin itu membutuhkan para imam-imam mujtahid. Kelompok kaum muslimin itu tidak mungkin langsung bersepakat kecuali membutuhkan pemikiran atau membutuhkan dukungan dari ulama-ulama mujtahidin. Maka pengertian yang keempat ini, kesepakatan kaum muslimin ini tentunya membutuhkan peran dari para imam atau ulama-ulama mujtahid. Dan demikian umat tidak akan pernah bersatu di dalam kesesatan atau kebid'ahan karena didampingi oleh ulama-ulama mujtahidin. Artinya apa? Artinya kesepakatan kaum muslimin itu dibarengi dengan kesepakatan ulama-ulama mujtahidin. Mereka sepakat karena ada dorongan dari ulama mujtahidin. Maka pengertian yang keempat al-jamaah ini, ijma' kaum muslimin ini oleh Imam Asy-Syatibi diarahkan seperti pemahaman yang kedua. Ijma'nya kaum muslimin itu membutuhkan ilmu atau ijtihadnya dari ulama-ulama mujtahidin. Sehingga ketika mereka bersepakat kepada suatu hal, ketika mereka bersepakat kepada suatu hal, maka dibarengi dengan ilmu dari imam mujtahidin, maka mereka inilah yang disebut sebagai firqatun najiyah, karena kesepakatan seperti ini tidak mungkin sesat dan tidak mungkin bid'ah juga, dan mereka dikatakan sebagai firqatun najiyah, artinya kelompok yang selamat, kesepakat atau ijma' yang selamat. Jadi yang pengertian yang keempat al-jamaah yang keempat adalah ijma'nya kaum muslimin. Kaum muslim sudah ijma' menjadi satu kesepakatan dan diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Karena ijma' ini termasuk ketaatan kepada imam-imam mujtahid, kepada ulama-ulama yang memiliki kapasitas untuk ijtihad, maka hasil dari ijma' ini tidaklah bid'ah atau tidak sesat. Dan yang mengikuti mereka ini dikatakan kelompok yang selamat, artinya kelompok al-jamaah. Kemudian yang kelima, pendapatnya yang kelima, ini pendapat yang terakhir. Pendapat yang kelima, al-khamisu makhtarahu Tabari al-imamu min annal jama'ata jama'atul muslimin. Pendapat yang kelima ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari yang dikatakan al-jama'ata jama'atul muslimin. Yang dimaksud jamaah itu adalah jamaahnya orang Islam, perkumpulannya orang Islam. Idza jama'u ala amir fa amara alaihi salatu wassalam bilzumihi wa naha an firaqil ummati fi ma jama'u alaihi min taqsimihi
alaihim. Pendapat yang kelima ini yang dipilih oleh Imam Tabari, yaitu jamaahnya kaum Islam, kaum muslimin, yang mana mereka telah berkumpul di bawah satu pimpinan amir, sebagaimana perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat untuk berpegang teguh kepada amirnya, dan Nabi melarang mereka untuk memecah belah jamaah yang telah dipersatukan oleh umat sebelumnya. Ini secara tersirat, ini seolah-olah membenarkan pemahaman dari Jokam. Karena apa? Karena sesuai dengan yang dipilih oleh Imam Syatibi, termasuk yang dikuatkan oleh Imam Tabari, bahwa al-jamaah itu adalah jamaahnya kaum muslimin yang mempunyai amir, yang mana Nabi memerintah untuk melaziminya, menetapinya, mentaatinya, dan Nabi melarang untuk memecah belah kepada umat ini. Tapi yang kita lihat di sini, ini tidak dikatakan jamaatan min jamaatil muslimin, minal jamaatu minal muslimin, jamaah perkumpulan dari sedikitnya minal muslimin itu tidak, tapi jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin adalah kelompok dari orang-orang Islam, bukan jamaatul minal muslimin. Jamaatul minal muslimin adalah kelompok kecil dari umat Islam. Sedangkan jamaah di dalam Jokam itu bukan jamaatul muslimin, bukan. Karena bagian jamaah Islam, jamaahnya Jokam ini sangat kecil dibandingnya kaum Islam, umat Islam yang seluruh dunia. Maka tidak boleh mengatakan bahwa yang paling benar adalah jamaah Jokam. Dan kemungkinan memang saudara kita yang di Jokam ini memilih pendapat yang kelima ini, sebagaimana pilihannya Imam At-Tabari ini. Namun yang jadi pertanyaan untuk teman-teman yang ada di jamaah, mubalik yang ada di jamaah, jadi pertanyaan adalah, apakah al-jamaah yang ditetapi atau diyakini saudara kita yang di Jokam ini sama seperti yang dimaksud oleh Imam At-Tabari? Coba kita tanya, apakah jamaah yang ditetapi oleh teman-teman yang ada di Jokam itu sama seperti jamaah yang dimaksud oleh Imam At-Tabari? Sedangkan Imam Asy-Syatibi sendiri ketika menjelaskan makna dari setelah menyimpulkan 5 pendapat dari al-jamaah ini, Imam Asy-Syatibi mengatakan, kalau Syatibi wa hasiluhu anal jama'ata raji'atan ilal ijtima'i alal imamil muwafiq li kitabillah was sunnah. Kesimpulannya, kata Imam Asy-Syatibi, al-jamaah adalah bersatunya umat Islam kepada satu pemimpin, satu imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Wadzalika zahirin fi anal ijtima' ala ghairi sunnatin kharijin anil jama'atil al-madhkurah fil ahadits al-madhkurah. Dan jelas bahwa persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah itu tidaklah bisa disebut sebagai al-jamaah, yang disebut dari berbagai macam hadis-hadis. Maka kembali kepada jamaah Jokam ini. Kalau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil, maka bisa dikatakan jamaah. Tapi kalau tidak sesuai, meskipun mengaku sebagai jamaah, maka menurut Imam Syatibi tidaklah disebut sebagai al-jamaah. Sekarang kita bahas yang dimaksud oleh Imam At-Tabari adalah jamaatul muslimin, bukan jamaatul minal muslimin. Apakah beda? Beda, jelas beda. Jamaatul muslimin adalah perkumpulan orang-orang Islam, sedangkan jamaatul minal muslimin itu adalah perkumpulan sebagian dari orang Islam. Kemudian apakah imam yang ada dalam Jokam itu disepakati oleh umat Islam yang lain, dikenal? Tentu tidak. Ini gini, kita bahas biar teman-teman yang di Jokam biar mengetahui apakah al-jamaah yang dimaksud itu sama seperti yang dikatakan oleh Imam Tabari. Kita luruskan dulu, kita padankan dulu, luruskan dulu pemahaman saudara kita yang di Jokam dengan pemahaman ulama. Yang dipahami oleh teman kita atau saudara kita yang di Jokam mengenai amir, imam, sultan yang dibiat menurut Jokam, keimaman yang ada di dalam Jokam ini adalah syah, karena juga dibaiat. Kemudian ada yang diakui oleh mereka,
kemudian wujud juga ada menurut mereka. Sedangkan imam yang dia jadi presiden, imamnya itu toh. Kalau tidak ada imam, sepertinya kalau tidak ada imam belum jukam ini sama seperti jamaah umumnya, seperti umat Islam umumnya. Yang membedakan adalah mereka mempunyai imam, sedangkan umat Islam lainnya itu tidak memiliki imam. Padahal menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan pengertian imam, taat kepada imam itu pengertiannya wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi taatil a'immatil mawjudin al-ma'lumin alladzina lahum sultan yuqaddiruna bihi ala siyasatin nasil la bi taatin maqdum wala bi majhul wala man laisa lahu sultan wala qudrah lahu ala syai'in aslan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya taat dan tunduk kepada imam yang syah, yang wujud, yang syah, yang wujud, maujudin, yang wujud. Kemudian yang dikenal, al-ma'lumin, yang dikenal, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur manusia. Alladzina lahum sultanun yuqaddiruna bihi ala siyasatin nas. Itu berarti ada 3 kriteria, sedikitnya ada 3 kriteria seseorang dikatakan sebagai imam. Yang pertama itu adalah dia wujud, ada, tidak disembunyikan, tidak dipitonahkan, harus wujud ada. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dikenal, al-ma'lumin, dikenal baik kawan maupun lawan. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW dikenal oleh orang-orang Islam, umatnya, dikenal oleh sahabat-sahabatnya, juga dikenal oleh musuhnya. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diganti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Beliau semua ini dikenal oleh sahabat-sahabatnya, dikenal oleh kaum muslimin umumnya, dan dikenal oleh musuhnya juga. Sedangkan ini syarat yang kedua, harus dikenal, tidak bitonah, wujud, tidak bitonah, dan dikenal, diakui, artinya diakui oleh kaum muslimin dan diakui juga oleh kaum kafirin. Yang ketiga, memiliki kekuasaan, untuk mengatur manusia. Kalau tidak memiliki kekuasaan, tentunya tidak bisa mengatur manusia. Gitu. Nah, ini teman-teman coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Coba kita tanya. Pertama, apakah Bapak Imam yang kita akui dalam cokam ini itu benar-benar ada, benar-benar wujud, ada enggak? Kalau ada, kita yakini ada. Harusnya tidak kita bitonahkan, kita sampaikan kepada umum. Jangan sampai kita naudzubillah min dzalik, masya Allah. Kita subhanallah, kita gambarkan Bapak Imam ini sebagaimana sebagaimana sempak, ini yang harus dipitonahkan. Orang lain sebenarnya sudah tahu kita punya imam, tapi harus kita pitonahkan. Padahal salah satu tugas imam itu adalah melindungi jamaahnya. Yang kedua, apakah Bapak Imam yang kita kenal ini, yang kita bait ini dikenal oleh umat Islam, umat Islam yang lain, ulama-ulama dari umat Islam yang lain, atau bahkan diakui oleh umat Islam yang lain, atau diakui oleh musuh, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi. Jangankan di kelompok di kelompok orang-orang Yahudi Nasrani, terkadang Bapak Imam yang kita baiat ini, di RT saja itu kita tidak dikenal, di RT, di RW, di kelurahan itu tidak dikenal. Padahal syarat yang kedua itu harus syarat pertama keberadaannya harus wujud, syarat kedua harus dikenal. Yang ketiga, apakah Bapak Imam itu memiliki kekuasaan? Itu sedikitnya ada 3 syarat minimal seseorang dikatakan sebagai amir atau imam. Wujud artinya tidak disembunyikan, tidak dipitonahkan, maklum artinya dikenal baik oleh umat Islam maupun oleh musuh-musuh Islam, dan yang ketiga adalah qudrah, memiliki kekuasaan.
kekuasaan mengatur, bahkan bisa menghukum mana yang salah dan mana yang benar. Sedikitnya seperti itu. Jika ada yang mengaku sebagai imam atau amir dengan menawarkan surga dan neraka, namun tidak memiliki 3 kriteria di atas, maka secara syariat keimamannya itu batal. Secara syariat keimamannya itu batal. Akan. Semoga kita sebagai kaum muslimin dan teman-teman jamaah yang mendengarkan kajian ini semoga diberikan akal yang sehat untuk berpikir, bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita semua. Bagi yang masih di dalam cukam, teman-temannya dalam cukam, saudara-saudara saya yang dalam cukam, pesan saya, berpikirlah. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian teruslah minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kebenaran. Bagi yang sudah tahu kebenaran, di dalam cukam sudah tahu kebenaran, kemudian tidak mampu untuk hijrah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan keluasan. Sesungguhnya bumi Allah ini luas, bumi Allah ini luas. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk segera hijrah. Bagi teman-teman yang sudah hijrah, pesan saya, tetaplah mencari ilmu dan istiqomah di dalam jalan Allah. Karena sesungguhnya ilmu yang kita dapat di dalam cukam itu sedikit sekali dari ilmu-ilmu yang ada di luar cukam. Ternyata benar apa yang kita miliki di dalam cukam, seolah-olah ilmu itu sudah kita miliki semua. Ternyata kita keluar dari cukam itu kita kembali nol lagi. Itu benar. Memang ilmu di dalam cukam itu ketika kita sandingan dengan ilmu-ilmu para ulama itu sangat sedikit sekali dan banyak sekali kesalahannya. Oleh karena itu tetaplah istiqomah untuk terus belajar, mencari ilmu, jangan tengok ke belakang, artinya jangan kembali lagi ke belakang. Demikian salah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.